Halo semuanya. Eh, ini adalah materi pertemuan ke di sini tulisannya 12 ya, tapi sebetulnya 11 terkait dengan psikologi Gestalt atau Gestalt Psychology. Ini adalah aliran yang hidupnya nggak lama, hidupnya nggak selama aliran lain dan alirannya juga sudah mati. Tapi pengaruhnya luar biasa karena setelah itu haluannya psikologi jadi berubah seperti itu. Oke, nah psikologi Gestalt ini dia dimulai dari gerakan anti Wundt yang ada di dalam Jerman. Ya, agak lucu juga karena Wun ini kan orang Jerman ya, dan berarti ini dia aliran yang memusuhi strukturalisme, em, voluntarisme begitu ya, tapi adanya dari dalam Jerman. Nah, psikologi Gestalt ini adalah aliran yang dasarnya itu mirip strukturalisme, tapi metodenya fungsionalisme. Jadi dia bisa kita katakan berhasil menggabungkan antara dua aliran itu. Jadi strukturalisme dan fungsionalisme dua aliran yang ya sekarang juga udah nggak ada gitu ya. Tokoh-tokoh ini berhasil menggabungkan keduanya jadi satu aliran dan munculnya juga di dalam Jerman. Begitu. Apa yang mereka lawan dari Wundt yaitu memisahkan consciousness menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan itu fungsinya dipisah masing-masing. Oke. Nah, tokoh-tokoh ini ya, yang di sini ada tiga, yaitu Max Wertheimer, Kurt Kafka, dan Wolfgang Kohler. Ini adalah pendiri aliran Gestalt. Gestaltisme nanti juga diakhiri oleh tokoh namanya Kurt Lewin, seperti itu. Tapi namanya kan Gestalt. Gestalt itu sendiri sebetulnya apa? Nah, kalau saya omong dulu di awal, saya spoil dulu di awal, Gestalt itu artinya adalah whole, keutuhan. Jadi, apa ya? Jadi dia tidak membicarakan sesuatu yang partikuler. Partikuler itu jadi kecil-kecil gitu loh. Jadi hanya satu komponen, satu komponen, satu komponen. Enggak, dia itu berusaha untuk mencari sesuatu yang utuh, jelasan yang utuh gitu. Nah, kalau yang partikuler-partikuler itu kan ya strukturalisme gitu ya. Tapi kalau fungsionalisme itu dia pendekatannya utuh. Cuman bedanya adalah fungsionalisme itu dia tidak ngomongin struktur, dia hanya ngomongin fungsinya aja. Ini agak menarik ini alirannya sebetulnya kalau memang kalian memang senang dengan filsafat ilmu begitu ya. Tapi kalau untuk praktisnya orang psikologi sih enggak terlalu ini ya, enggak usah terlalu didalami untuk bagian seperti itu. Oke, asal pemikiran Gestaltisme ini sendiri itu asalnya pertama dari namanya Brentano gitu. Ia mempengaruhi munculnya aliran humanistik dan Gestaltisme. Jadi beliau ini adalah gurunya Freud, gurunya Edmund Husserl. Husserl itu yang fenomenologi ya, yang nanti masuknya ke humanistik. Stumpf juga sama kayak Husserl senasib, Ehrenfels, dan nanti dia akan menteorikan external versus internal experience. Jadi pengalaman kita itu ada pengalaman eksternal, ada pengalaman internal. Tapi semuanya itu kita alaminya secara utuh. Kita nggak hanya melihat, oh ada orang yang eh, dia berbaju hijau, dia rambutnya panjang, dia bibirnya tebal, dia hidungnya mancung, dan lain-lain. Kita tuh menangkapnya adalah, oh orang ini cantik atau orang ini tampan. Kita nggak ngomong per komponen tadi itu. Kita ngomongnya secara utuh, kesan yang kita terima itu seperti apa. Gitu. Jadi pengalaman eksternal itu pengalaman panca indera kita, sedangkan internal experience itu ya tadi yang cantik, yang indah, yang gimana itu. Itu konsepnya adalah ya seperti itu. Kita mengalami internal itu sebetulnya kita nggak ngomongin komponen-komponen secara rinci, serinci-rincinya. Kita ngomongin kesan gitu. Oke, lalu Immanuel Kant. Kant ini sendiri kan sudah pernah dibahas di itu ya, di pendekatan saintifik awal. Jadi tokoh rasionalis. Dan dia menemukan bahwa pengalaman sensori itu diunifikasi oleh pikiran kita, bukan bukan itu berlakunya satu-satu, tapi utuh. Dia bukan konsep yang terpisah-pisah, tapi satu konsep yang utuh. Gitu. Lalu Johannes Wolfgang von Goethe, Goethe.
Goethe ini filsuf rasionalis, dia juga sastrawan, dan ini kalau misalnya kalian punya teman yang sastra gitu kan, orang sastra, coba tanya mengenai tokoh ini karena dia terkenal banget. Dia menteorikan mengenai warna dan bagaimana bagaimana warna alam itu dipersepsikan secara utuh oleh manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat pohon, pohon itu nanti ada warna hijaunya. Hijau itu ada spektrumnya, ada hijau muda, ada hijau yang agak tua. Lalu batang pohonnya ada yang eh, coklat muda, coklat tua, ada yang keabu-abuan karena sudah mau mati atau sudah lapuk gitu dan lain-lain ada yang gelap karena kena lumpur dan seterusnya. Kita tuh lihat warna itu satu-satu emang kita tuh lihat gitu kan, external experience kan. Kita ngelihat itu semua. Tapi yang kita kita rasakan langsung itu adalah kesannya, oh pohon ini rindang gitu loh. Oh pohon ini kelihatan bagus atau cantik atau indah. Oh pohon ini kelihatan eh, muda, pohon ini kelihatan tua dan lain-lain gitu. Jadi kita yang kecil-kecil itu, yang detail-detail yang kayak di strukturalisme itu mengalami, tapi fungsi internal kita itu fungsionalisme sebetulnya gitu. Nah ini bahasa jadinya enak nih, bahasa enaknya gini. Kita itu mengalami pengalaman luar itu detail per komponen kayak kajian strukturalisme, tapi kalau di internal kita itu fungsionalisme. Karena kita ngomonginnya kesan akhir gitu. Makanya dia itu aliran gestaltisme ini agak apa ya, bisa kita katakan berhasil menyatukan dua aliran yang emang beda banget kayak gitu. Lanjut, Ernest Mach ini adalah fisikawan Jerman ya. Dan Mach ini menemukan bahwa persepsi terhadap bentuk ruang dan waktu bersifat independen dari segala elemen atau komponen sensori. Jadi kita itu sebetulnya ya, diri manusia itu yang paling kuat adalah pengalaman panca inderanya atau kesan-kesan internalnya sih. Kalau katanya Ernest Mach ini, kita tuh kuatan yang di internalnya. Mengatakan objek kajian kita itu indah, bagus, jelek, apa dan kesan-kesan lainnya, itu lebih kuat daripada komponen-komponen kecil yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita gitu. Ehrenfels ini juga. Ehrenfels ini kan filsuf tapi dia pemusik gitu ya, ahli musik. Beliau ini adalah muridnya Brentano dan gurunya Wertheimer. Nah, dia itu bilang bahwa kita itu penangkap kesan, bukan nada dari lagu itu. Makanya apa yang dinikmati oleh seseorang yang mungkin mengkaji musik secara teknikal sama yang dengerin musik itu ya biasa aja itu nanti akan beda banget pengalamannya kayak gitu. Contohnya gimana? Nah kayak begini. Ini Gestalt Psychology. Gestalt Psychology itu kayak begini kajian contohnya tuh. Jadi kalau kita ngomongin lagu gitu ya, ini saya ngambil eh, sonata. Kalau ada yang suka lagu klasik. Nah, ini kalau kita lihat nadanya ini kan dia kalau kita melihat oh apakah do itu indah, apakah re itu indah, mi fa sol seperti itu indah semua, apakah kunci mayor ataupun minor itu indah ya kita susah ngomongnya. Tapi kalau kita sudah dengar lagunya secara utuh di mana masing-masing nada itu ada kunci mayor dan minor itu ada kita pakai semua. Itu nanti yang akhirnya kita tangkap apa? Kita senang apa enggak dengerin lagu itu? Kita puas apa enggak dengerin lagu itu? Seperti itu. Nah, jadi baru saya balik ke sini. Gestalt psychology ini adalah aliran psikologi yang dia itu percaya bahwa consciousness itu utuh. Dia nggak bisa dibagi-bagi menjadi komponen yang kecil-kecil. Contohnya apa? Nah, ini coba lihat gambar ini sebelah. Nah, ini tuh kalau misalnya kita lihat komponen-komponen gambarnya, ini tuh wajah nenek-nenek ya. Jadi kalau wajah nenek-nenek tuh matanya ini hidungnya gede, terus mulutnya ini belah di sini. Ataukah ini adalah wajah wanita, wanita muda yang lagi madep sana gitu kan? Karena ini kayaknya nih bulu mata, terus di sini ada hidungnya nonjol kecil gitu ya. Ini dagunya dia pakai kalung, lagi madep sana. Terus nanti topinya itu ada bulunya begitu. Dia dia kayak pakai topi atau tudung gitu. Nah ini sebenarnya gambar nenek-nenek apa gambar
wanita muda ini kan susah juga gitu toh. Gitu. Artinya apa? Kita bukan lihat ini bulunya satu nih kayak gini. Oh, ini kan baju bulu ya kayaknya, ya. Terus ini ada sesuatu objek yang berombak putih, terus ada sesuatu di sini, ada ini. Enggak, kita bukan lihat per komponen. Kita itu manusia itu berfungsinya pakai kesan akhirnya, bukan pakai per komponen analisis tadi itu. Seperti itu. Nah, jadi ini sebetulnya dia nggak suka pendekatan pendekatan apa ya namanya ya molekul molekul gitu ya, pendekatan kecil-kecilnya si Wun. Dia sukanya itu pakai kesan kayak begitu, dan ternyata memang benernya itu yang kesan ini begitu. Nah, Gestalt ini peduli kepada consciousness sebagai persepsi pengalaman yang utuh, bukan yang sebagian-sebagian. Ya sama kayak ilusi optik ini, kamu tuh nggak bisa mengalami ini sebagai ilusi optik kalau misalnya kamu eh, melihatnya itu pendekatannya sebagian-sebagian. Kan yang bikin kamu tertipu kan kesan, gitu. Makanya di sini ada dua istilah, ada molar approach, ada molecular approach. Molekular itu yang kecil-kecil. Ya, kita mengkaji objek yang kecil-kecil, yang komponen-komponen yang terkecil dari sesuatu. Sedangkan kalau molar itu ya kita mengkajinya secara utuh, secara keseluruhan, secara kesan umumnya, gitu. Inilah yang dinamakan molar approach, dan yang dipakai oleh Gestalt ini adalah molar approach, seperti itu. Apakah lalu dia bilang strukturalisme nggak penting karena mengkaji yang kecil-kecil itu? Bukan juga. Dia bilang itu penting, tapi seharusnya bukan jadi topik yang paling utama. Karena yang namanya consciousness itu dia sifatnya adalah molar, dia sifatnya adalah utuh, dia sifatnya adalah kesan akhirnya dan seterusnya. Sama kayak fungsionalisme gitu. Lalu berdasar pada pendekatan secara fenomenologis atau sifatnya ya personal yang tadi, yang makna-makna, yang kesan-kesan pribadi gitu. Oke, Gestalt sendiri itu artinya adalah ya nggak ada. Ini adalah bahasa Jerman yang nggak ada padanan bahasa Indonesianya, nggak ada padanan bahasa Inggrisnya. Maknanya adalah konfigurasi atau komposisi. Dan Gestalt tidak melihat kepada komponen kesadaran, namun kesadaran itu secara lebih utuh. Kata ini ya, kata pendirinya ya, bahwa a whole is more than sum of its part. Jadi, yang namanya keseluruhan, ya, keseluruhan itu nanti dia menghasilkan kesan-kesan yang jauh lebih besar daripada kalau kita hanya mengkaji komponen-komponennya aja. Kayak tadi lagu contohnya dan tadi ilusi optik tadi. Ya, lalu prinsip totalitas bahwa consciousness itu harus diasumsikan sebagai bentuk utuh, bukan komposisi komponen-komponen yang ada di dalamnya saja. Gitu. Lalu principle of psychophysical isomorphism. Jadi otak kita secara tidak sadar itu bikin pola, dan otak kita itu sebetulnya desain utamanya adalah untuk merekognisi pola. Jadi kalau kita itu mengkaji sesuatu dengan kecil-kecilnya doang, dengan komponen yang paling spesifiknya itu nggak kepake di otak kita, karena otak kita tuh malah mencari pola yang kita dapatkan secara keseluruhan. Jadi informasinya satu-satu itu nggak kepake. Tapi kalau informasinya ada banyak, kita bisa merekognisi pola, kita bisa membuat kesimpulan. Nah, itu artinya principle of psychophysical isomorphism itu, otak kita itu memang didesain untuk nyari pola, gitu. Lalu interaksi antara individu dan lingkungan itu melahirkan persepsi. Persepsi itu lahirnya dari mana ya? Dari kita mengenali, kita itu menangkap apa yang ada di sekitar kita. Lalu the law of simplicity. Apa yang disimpan di otak kita itu disimpan dalam bentuk yang paling simple. Oh indah, oh buruk, oh jelek, oh bagus, oh luar biasa. Nah, kayak begitu. Oke, nah ini masuk ke ilusi-ilusi optiknya. Ini yang pertama contoh, klosur. Itu huruf G-nya itu walaupun ada kayak strip putih di tengahnya ya, kamu kan masih bisa mengenali itu jadi huruf G. Kamu nggak melihat itu sebagai satu bentuk yang ada bentuk lengkung begini, yang ada sudutnya, ada bentuk lengkung yang dia itu masuk ke kiri, ada bentuk lengkung yang agak kayak
setengah lingkaran tapi dibagi dua. Enggak, kamu nggak lihat ke komponen itu. Kamu ngelihatnya kesan keseluruhan kan? Kamu kelihatan ini huruf G kan, walaupun ada strip putih di sini. Ini yang namanya closure, ketertutupan. Jadi apa? Karena ini dia apa ya seolah-olah kalau misalnya objek ini diasumsikan ini ya mendekati satu sama lain gitu, dia itu seperti membentuk sesuatu begitu. Dan itu kita lihat sebagai huruf G. Lalu proximity, proximity itu jarak. Objek-objek yang itu jaraknya dekat, ya, itu kita asumsikan bahwa dia itu adalah objek yang sama. Contohnya apa di sini? Ini huruf E kan? Walaupun ini kotak-kotak banyak kayak gini. Ini ini. Kenapa nih kotak-kotak hitamnya ini kan ada yang setengah keisi, ada yang ini enggak, ada yang penuh keisinya. Nah, tapi kan mendekati jadi huruf E gitu. Lalu S, continuation, ini kan beda. Kalau ini kan dibelah. Jadi seolah-olah ini apa ada objek dua objek yang patah yang itu asalnya dari satu objek. Ini enggak. Ini ada dua objek ya. Nah, ini kamu apa? Kamu mengasumsikan ini huruf S gimana? Ya karena kan ada ini. Dia bergerak ke sini. Ya seolah-olah walaupun ini ada putihnya ini anggap aja putihnya cuma nutupin jalan yang ada. Jadi aslinya objek ini tuh kayak begini. Jadinya S gitu. Oke. Lalu T, similarity, kesamaan atau kemiripan kayak begitu. Ini objek ini kalau kamu kira-kira ini mirip sama huruf apa? Mirip sama huruf T kan? Toh? Ini dan ini. Toh? Kalau misalnya kita kita mengenal-kenalin polanya ini polanya mirip huruf apa ya? Nah, huruf T itu. Nah, AL ini kan huruf A sama L kan ini bukan suatu bangun yang di sini ada berbagai macam ruang di tengahnya itu. Bukan. Kamu ini mengenali sebagai huruf A sama L. Kenapa? Karena di sini ada prinsip namanya figure and ground. Jadi ada objek, ada background. Yang mana yang objek? Yang hitam ini, gitu. Yang putih ini apa? Ini background. Jadi bukan objek yang kita mau lihat. Nah, akhirnya dari sini kita bisa nyimpulkan, ini kayaknya kayak mirip huruf A sama L disambung deh. Nah, inilah namanya prinsip figure and ground. Seperti itu. Contoh lain, ini Coca-Cola ya. Contohnya ya, ya walaupun walaupun memang kita apa ya banyaknya udah nggak mengkonsumsi ini karena mendukung Zionis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan cuma botol Coca-Cola dijejerin doang, sama pojoknya ada objek-objek. Ini mirip apa sih? Oh, ini mirip dengan senyuman gitu. Ini sebetulnya kan dia mau mau mengisyaratkan ada orang yang sedang tersenyum gitu toh. Ini kayak botolnya ini gigi atasnya, ini gigi bawahnya gitu toh. Dianggapnya ini kalau botol Coca-Cola ini dijejerin ya kok seolah-olah kayak orang tersenyum seperti itu. Lalu ini ya, ini yang di Twilight bukannya tokohnya nih, aktornya ya. Ini kalau dilihat, lah ini kok mirip ya antara masnya ini dengan hewan ini. Tapi ya bukan berarti kita mau menghewankan dia ya. Kan mirip aja. Wajahnya tuh mirip hewan tertentu gitu. Lalu ini apa nih? Jerapah kan? Kenapa tahu jadi jerapah ya? Lihatin polanya ini nempelnya kemana. Jadi kita seolah-olah mengasumsikan di sini ada garis gitu. Ini karena polanya juga beda sendiri sama yang di badan, ini kita mengasumsikan leher. Kalau polanya nggak kayak gini kan mungkin kita mikir ini lagi apa ya? Ini kambing yang dia lagi apa lagi kayang atau lagi apa. Tapi karena ini kan kita jadinya menganggap ini hewan yang lehernya panjang. Apalagi kalau bukan jerapah. Gitu, toh. Oke, lalu ini floating objects or a cube. Gitu, toh. Nah, ini adalah objek seni yang dia itu hanya bikin pojokan-pojokan dari sebuah kubus. Tapi kita mengasumsikan bahwa ini kubus. Kenapa? Objek ini dikenali oleh kepala kita, oleh otak kita, ini sebagai rangka dari sebuah kubus. Gitu. Kok bisa kita mengenali? Ya tadi kan saya sudah bilang, otak kita itu sebetulnya mencari pola. Gitu.
Lalu blue fox, ini biru, warnanya biru. Ada foxnya nggak ada. Ini kan kayak kayak muka seekor rubah ya, gitu. Lalu yang paling kepake ini adalah di desain logo atau desain simbol. Kamu bisa lihat sendiri di situ. Ini di smartphone kalian juga ada kan hal-hal kayak gini. Kamu lihat simbolnya aja kamu udah tahu itu apaan. Kayaknya apaan gitu toh. Ketika kamu klik ikonnya terus nanti ikonnya berubah, oh artinya udah enggak toh. Ini kalau hitam ini artinya lagi nyala, kalau abu-abu dicoret artinya lagi dimatikan. Gitu. Oke. Next, ini ada tokoh-tokoh dari Gestalt Psychology. Ini ada Wertheimer, ada Kafka, ada Kohler, ada Lewin. Nah, Wertheimer ini adalah pendirinya dari aliran Gestalt. Beliau itu adalah orang Sekoslovakia ya, seperti itu. Temannya Einstein dan orangnya sama-sama pinter. Nah, apa yang dia temukan? Yang dia temukan adalah ini sebelah kanan. Ini namanya phi phenomenon. Jadi kalau misalnya kalian lewat di lintasan kereta ya atau eh, persimpangan rel kereta terus ada lampu yang dua itu yang warnanya merah ya, yang nyalanya yang kiri nyala, habis itu baru kanan nyala, kiri nyala, kanan nyala. Itu kan seolah-olah kita melihat bahwa objeknya itu seolah-olah gini, lampunya tuh kayak kayak bergerak gitu loh. Dari kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Walaupun kalau dilihat secara objektif ya lampunya itu nyala sendiri-sendiri, tapi lampunya itu dia seolah-olah adalah lampu merah yang dia itu bisa bergerak ke kiri dan ke kanan gitu loh. Kan sekali lagi ya tadi ya, manusia itu otaknya didesain untuk melihat pola. Nih, yang di sini nih. Artinya apa? Kita seolah-olah mengasumsikan itu lampunya lompat-lompat atau gerak-gerak. Ini namanya pi phenomenon. Gitu. Nah, Wertheimer ini menarik ya karena dua orang di alirannya Gestalt ini itu juga adalah mahasiswanya. Begitu. Nah, beliau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Stumpf dan Christian N. Ehrenfels, seperti itu yang tadi dua tokoh yang di awal. Nah, Wertheimer ini sebetulnya orangnya, ya, ya tadi pintar, cerdas, tapi masalahnya bahasa Inggrisnya nggak jago. Ini yang membuat membuat Gestalt ini nggak laku. Kenapa? Ini tulisannya susah dan adanya bahasa Jerman begitu. Dia menjelaskan terkait otak manusia, terkait psikologi manusia yang itu dia berdasarkan pada pola. Pengalaman internal kita itu adalah mengenali pola seperti itu. Gitu kan sama kayak ini kan. Ini muka dua ataukah ini pas? Tergantung kamu lihat mana yang depan. Kalau yang ini sebagai figur, yang ini sebagai ground, ya ini backgroundnya, ini figurnya, ya ini jadi kayak vas. Tapi kalau figurnya ini, groundnya adalah ini, ya ya udah berarti ini kan dua muka orang yang lagi madep-madepan, gitu. Next, ini adalah muridnya ya, muridnya Wertheimer namanya Kafka. Kafka ini adalah tokoh Gestalt yang banyak menulis, dia banyak bikinin slide atau materi kuliah buat Wertheimer yang bahasa Inggrisnya nggak jago, gitu. Nah, nanti dia yang membawa Gestalt Psychology ke Amerika ketika Eropa mengalami persekusi ilmuwan oleh Nazi, seperti itu. Nah, beliau ini, Kafka inilah yang menemukan Gestalt Principles, yaitu ilusi-ilusi optik yang tadi kamu lihat banyak di depan itu yang menemukan adalah Bapak Kafka ini. Begitu. Jadi dari pi fenomenonnya Pak Wertheimer, Kafka ini yang mengembangkan seperti itu ya. Ini contoh lagi kan, kayak gitu. Kamu bisa pakai pembahasan yang sebelumnya, tapi kan kamu paham ini kayak lihat pola apa gitu ya. Terakhir, ini adalah Kohler. Ini tokoh ketiganya, ini muridnya Wertheimer tapi juga Karl Stumpf. Itu jadi tiga-tiganya ini adalah tokoh yang mempelajari pola. Nah, Kohler ini agak beda sama yang lain, sama dua dua orang yang lain karena dia kayak behavioris. Dia penelitiannya itu pakai binatang dan di sini dia pakainya simpanse.
Ia melakukan eksperimen dengan menggunakan simpanse. Eksperimen ini amat terkenal mengenai bagaimana pengetahuan kita itu bisa dibentuk. Dan kalau dilihat-lihat ya, sokong gurunya Kohler ini Thorndike yang dari behaviorisme, yang eksperimen pakai kucing itu. Nah, tadinya Kohler itu dia behavioris, tapi lama-lama jadi benci dengan behaviorisme. Karena apa? Ia menganggap pembelajaran itu untuk menemukan insight atau menemukan internal experience gitu. Jadi apa ya namanya ya makna-makna hidup, apa yang bisa dilakukan terhadap kehidupan, hidup itu kayak gimana, itu jauh lebih penting daripada materi yang cuman dia itu partikuler kita mempelajari dan itu ingat doang ya sudah, tidak ada gunanya menurut Kohler. Ia juga menjadi kritis terhadap Wagner yang menjadi basis kuatnya strukturalisme. Kenapa ya tiga tiga tokoh ini semuanya itu bukan orang yang mencari detail-detail, tapi mencari pola. Tuh. Beliau ini juga sama kayak Kafka mengajar di Amerika dan eh, diduga kuat Kohler ini sebetulnya adalah mata-mata Jerman. Jadi ketika dia dan dua tokoh tadi itu pindah ke Amerika, ya diperiksanya lama sekali. Kenapa? Diduga ini adalah mata-mata Jerman, tapi habis itu pindah dari Jerman karena dia tidak suka Nazi. Dia membelot dari negaranya sendiri dan menentang Hitler. Gitu. Eksperimennya ini menarik, kayak kayak ini loh, kayak eksperimen ini seperti menunjukkan bahwa manusia atau makhluk yang ada di alam semesta itu bukan cuma sekedar stimulus respon. Ini contoh nih, ini kan ada ada beberapa simpanse gitu ya, dan di atasnya itu ditaruh pisang, tapi tempatnya tinggi. Di tempat itu diberikan beberapa objek ya untuk bisa mencapai pisang ini. Nah, ini kan kita bisa melihat caranya itu ada beberapa dan bahkan beragam gitu loh. Ada yang dia menyusun box ini supaya tinggi, toh. Ada yang dia itu pakai tongkat atau pakai objek yang panjang untuk memukul-mukul pisang ini supaya jatuh. Ada yang dia itu digendong temannya loh ini. Tuh. Kan chimpansenya 4, ini gendong-gendongan aja selesai nih. Jadi artinya apa? Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri udah perkara buat behaviorisme. Karena behaviorisme menganggap bahwa penyelesaian masalah itu hanya lewat satu jalan, lewat satu pola stimulus dan respon yang benar. Nah ini kan nggak bisa. Ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh behaviorisme. Gitu. Oke. Nah, ilmuwan-ilmuwan Gestalt ini sebetulnya kalau misalnya nggak ada Nazi dulu mungkin agak terkenal ya. Dan akhirnya karena ada Nazi mereka itu pindah besar-besaran ke Amerika. Mereka itu mengungsi besar pada 1930-an, ya akhir gitu ya, menuju Amerika akibat ilmuwan-ilmuwan Jerman itu dipersekusi oleh Nazi, terutama yang Yahudi. Begitu. Permasalahan terhadap psikologi Gestalt adalah bahwa Gestalt sendiri itu adalah aliran yang dia muncul sebagai musuhnya voluntarisme strukturalisme. Masalahnya adalah di tahun 1940-an dua aliran itu udah nggak ada. Yang ada itu adalah perang antara psikoanalisis sama behaviorisme gitu. Dan karena memang tokoh utamanya ya Wertheimer itu bukan orang yang pintar bahasa Inggris. Ini dipikirnya hanya sama kayak strukturalisme, ngurusin persepsi yang partikular, yang kecil gitu. Padahal kan beda nih orientasinya. Lalu buku-buku Gestalt yang berbahasa Jerman itu sulit dipahami. Orang Jerman pun susah memahaminya. Apalagi dia itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dan tidak sempurna gitu. Oke, ini yang membuat materi ajar Wertheimer itu nggak oke. Jadinya tidak tidak menarik perhatian publik. Kalau demikian ya ada orang yang masuk ke Gestalt yang bisa dikenali itu ini sama muridnya namanya Zeigarnik. Berarti ini ya berarti tokoh-tokoh yang dia mempelajari pola juga gitu. Nah, Lewin ini adalah murid pertama aliran Gestalt dan sayangnya usianya tuh nggak panjang gitu. Ini berarti 57 tahun sudah meninggal. Ia menciptakan teori ruang hidup atau life space yang membahas pengaruh holistik lingkungan terhadap individu yang dipengaruhi fakta psikologis yang terjadi di masa sekarang. Oke, jadi ini pun berarti dia membahas
membahas psikis manusia ya, itu tidak sebagai partikular ini kita ada komponen ini, tapi gimana dia itu bisa berinteraksi satu sama lain. Dia menciptakan pola-pola di mana perilaku itu nanti akan dilahirkan. Ini by the way teorinya agak mirip sama Bronfenbrenner. Kalau kalian ingat di psikologi pendidikan ada teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, ini mirip teorinya gitu. Oke. Eh, ini membahas pemenuhan kebutuhan manusia bahwa manusia hanya akan merasa puas jika kebutuhannya terpenuhi. Namun kebutuhan manusia sangat banyak. Artinya apa? Kebutuhan kita tuh akan terpenuhi ya sebagian-sebagian. Akan terpenuhi secara tidak paripurna gitu. Ini konsepnya namanya adalah quasi need. Need tapi yang nggak terpenuhi terpenuhi amat gitu toh. Oke, lalu dia punya murid namanya Bluma Zeigarnik yang menciptakan Zeigarnik Effect. Ini adalah teori bahwa kita akan cenderung mengingat hal-hal yang tidak selesai dari kita. Zeigarnik ini dia meneliti terkait orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mengerjakan tugas gitu. Jadi orang itu pasti akan keingat sama tugas yang belum selesai dibanding ingat sama tugas yang sudah selesai. Kenapa? Ya karena itu tidak membentuk pola yang sempurna. Akhirnya kita terganggu dengan itu. Nah, itu penjelasan. Nah, ini mirip banget sama Bronfenbrenner. Bedanya Bronfenbrenner bentuknya lingkaran, ini bentuknya agak kotak. Intinya apa? Di sini ada individu, ya, dia itu dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Oke? Nah, individu ini dia memiliki realita dan memiliki irrealita. Artinya proses yang ada di internal individu itu sendiri. Oke. Jadi gimana caranya eh, individu itu memiliki ruang di dalam dirinya dia? Itu pertama dialami pengalaman, ya. Apa yang dia bisa peroleh dari lingkungannya, lalu dia eh, mengalami langsung dan itu terjadi aspirasi, begitu. Itu nanti masuk ke dirinya dia, ya, a person's life space gitu ya. Itu nanti melahirkan ada hal-hal yang sifatnya adalah pikiran, sikap, attitude kan sikap ya, persepsi tentang dirinya, lalu batasan-batasan dirinya, valen, valen, valences itu apa ya? Silakan ditanyakan di kelas ini, saya nggak terlalu ingat valence gitu yang apa. Lalu choices pilihan-pilihan dari diri manusia, begitu. Oke. Lalu environment itu dari lingkungannya ya. Jadi nanti lingkungan ini sebagai suatu hal yang lebih besar yang akan mempengaruhi perilaku individu. Di sana ada ekspektasi-ekspektasi, ada sikap-sikap lingkungan, ada resiko, ada kemungkinan-kemungkinan, ada teman, ada model-model sosial, pendidikan dan lain-lain. Ini kalau kamu lihat lihat peraga ini, gambar ini kok kayaknya banyak dari psikologi itu yang bisa masuk ya. Jadi kayak sosial model itu kan sosial kognitif ya, begitu. Oke, lalu budaya. Budaya itu ada epistemologi, jadi lahirnya pengetahuan, ontologi terkait dengan kebenaran dan etika. Ada norma-norma, ada aturan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang paling besar dari mempengaruhi perilaku manusia itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bukan, ada budaya. Budaya itu nanti mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi kita. Seperti itu. Nah, gimana lalu output perilaku akhirnya manusia? Itu berdasarkan pada prinsip equilibrium yang ada di sebelah kanan ini. Ya, bahwa manusia itu punya faktor pendorong dan ada faktor yang menahan. Gitu. Jadi yang mendorong seperti apa, yang mana seperti apa, mana yang lebih kuat, nanti perilaku akhirnya akan ke arah sana. Gitu. Contoh, kenapa kamu mau berbisnis? Oh, karena ada potensi punya uang, potensi memiliki kemandirian, kebebasan, and so on, and so on. Apa yang menahan kamu? Ya karena nggak punya uang, takut berisiko, tidak punya koneksi dan lain-lain. Itu tah. Nah, akhirnya apa yang kamu lakukan ya tergantung mana yang menang, yang eksternal bahwa kamu bisa ini, bisa itu, apakah rasa takut kamu yang menang gitu. Jadi teorinya Lewin juga nih dipakai di TIO terkait organizational change. Nanti bisa ditanyakan ya kalau
kalau ini sama dosen-dosen industri organisasi gitu ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan secara lebih detail, silakan nanti dicari sendiri, begitu. Ini sebetulnya pengembangan ini ya. Nah, ini teori yang paling terkenal dari Lewin namanya force field model terkait dengan balance ya, balance yang ada di sini, yang equilibrium. Equilibrium itu kan artinya juga balance. Nah, dia menjelaskan bahwa orang itu apa ya, mau itu dalam individu, mau dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam perusahaan, perilaku manusianya ya, itu akan tergantung eh, mana faktor yang menang. Apakah faktor pendorong yang dia itu nanti, oh saya akan dapat ini, oh saya akan bisa ini dan seterusnya, ataukah faktor-faktor yang ya penghambat ya, jangan ini dah, karena apa? Jangan jangan berubah organisasinya nanti jadi nggak nyaman, jangan mana kayak gitu. Gitu. Jadi yang dicari itu adalah balance. Apa yang terjadi di realita itu adalah balance dari faktor pendorong dan faktor yang penghambat. Seperti itu. Jadi kalau manusia itu mau diarahkan ke faktor yang pendorongnya ya faktor yang penghambatnya dieliminasi. Kalau manusia itu harus dibikin stabil ya faktor pendorongnya ya terus dieliminasi. Gitu. Oke. Kritik terhadap Gestalt Psychology. Ya. Ini kan sebetulnya alirannya ini yang paling kepake adalah bahwa manusia itu mencari pola. Oke. Pola ini sebetulnya bahasan yang bisa dibilang apa ya? Kalau pola ini sebagai kritik atas strukturalisme itu kan udah telat. Kenapa? Ya 1940-an kan alirannya udah nggak ada, udah nggak laku. Ya kenapa baru muncul di masa itu? Ya karena kalau misalnya dia tidak kena serang Nazi, ya dia bisa muncul jauh lebih awal sebetulnya. Gitu. Oke. Jadi ketika Wun itu sudah nggak ada, ya Wun sebagai musuhnya aliran Gestalt ini, ya artinya aliran Gestalt ini nggak dibutuhkan lagi. Gitu. Dan penelitiannya menyumbang banyak dasar mengenai persepsi dan stimulus. Jauh ini. Ini lebih di atas apa yang Wun lakukan secara nilai praktis dan ini sangat jauh. Kenapa? Aliran Gestalt ini nanti dia masuk ke aliran yang setelah-setelahnya. Jadi aliran kognitif, aliran biopsikologi, aliran transpersonal, itu prinsipnya banyak yang pakai prinsip Gestalt. Gitu. Apa permasalahan sesuatu yang dia itu partikel kecil, kan, molekul. Ya itu dia hanya memperhatikan hal kecil itu juga dia tidak memperhatikan hal yang lebih umum. Makanya behaviorisme ya sebagai sebagai yang lahir di masa itu ya prinsipnya sangat partikular, sangat-sangat kecil, sangat-sangat hal yang spesifik gitu. Dibanding dengan yang lahir di setelahnya Gestalt seperti itu ya. Nah, ini sangat menunjang aplikasi psikologi di bidang terkait dengan persepsi atau terkait dengan pola, misalnya iklan, politik, komunikasi massa, seni, desain komunikasi visual. Ya, itu bisa ditanyakan sama teman-teman kalian yang anak di kafe gitu ya. Dan masih banyak lagi. Lalu penemuan-penemuannya bermanfaat. Jadi walaupun alirannya mati, alirannya ini tuh diserap masuk ke aliran-aliran yang lain, terutama kognitif sama biopsikologi. Gitu. Ini pertanyaan dari kakak angkatan kalian, barangkali ada yang mau mencoba menjawab di kolom komentar, silakan. Oke, untuk pembahasan gestalt psikologi, saya cukupkan hingga sampai sini saja. Terima kasih sudah menyimak.